sedang membaca firman Tuhan itu di dalam Lukas, Injil Lukas. Di sana banyak kalimat atau beberapa kalimat yang Tuhan Yesus maka Tuhan membukakan pikiran mereka atau pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kebenaran. Ya, saudara, kalau datang ke rumah Tuhan, datang beribadah, terutama baca firman, dengar firman, minta sama Tuhan supaya Tuhan bukakan hati dan pikiran saya untuk mengerti firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang Farisi, mendengar tapi tidak, seolah-olah mendengar tapi sebenarnya nggak mendengar, nggak mengerti. Ya, jadi Tuhan Yesus kalau sama orang Farisi berikan perumpamaan. Tapi kenapa? Karena sekalipun dikasih kebenaran mereka belum tentu mengerti. Hatinya degil. Nah, kita jangan sampai pada posisi seperti itu. Makanya datang secara sadar, tubuh, jiwa dan roh kita masuk dalam hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan. Tuhan, bukakan telinga, hati dan pikiran saya supaya sesederhana apapun firman Tuhan yang datang masuk di dalam hati saya dan saya mengerti. Amin. Haleluya. Minta. Sekarang saya kalau berdoa buat jemaat untuk ibadah, setiap ibadah saya berkata, Tuhan tolong supaya si dan jemaatmu mengerti firman Tuhan, mendengar dan mengerti, bukakan hati dan pikiran mereka. Jangan sampai hanya datang begitu saja. Amin. Jadi saudara harus benar-benar sadar ketika beribadah. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan kita. Kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7b. Semua sudah dapat? Saya baca dulu, nanti sesudah itu saudara akan saya undang bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata seperti ini. Latihlah dirimu beribadah. Oke? Sekarang saya undang saudara bangkit berdiri, kita baca di dalam Matius 6 ayat 10. Matius pasal 6 ayat 10. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, katakan haleluya. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Datanglah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi secara serentak karena yang kedengaran hanya 2-3 orang, bahkan 4. Mari, di sini ada 1000 orang. Mari sama-sama ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Silakan duduk 5.000 orang ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang kekasih, baik Bapak Gembala maupun saya, sekalipun dengan materi yang berbeda, tujuannya satu. Dan akhirnya kami ketemu di satu pokok pembahasan di mana satu. Jadi ketemu di satu titik yang sama, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti, saudara gak salah baca kan? Di surga seperti, puji Tuhan, enggak dong ya. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Nah, konsep ibadah yang Tuhan buat, kita sudah sampai di pemahaman di mana ibadah adalah konsep Allah, karena ibadah adalah menjadi salah satu rencana Tuhan. Saya kemarin sempat bersaksi atau sempat memberikan cerita rekan-rekan ibu-ibu guru sekolah yang ada di Podo. Saudara, dia pernah menuliskan di dalam status WA-nya, dia orang seberang, saudara kita, katakan keluarga adalah ibadah terpanjang di dunia, selama di dunia. Ya, mereka pun mengakui itu. Ya, sekarang
sekarang kita akan masuk di situ. Apa hubungannya keluarga dengan ibadah? Ya, ya, oke. Nah, kita mulai lagi kembali ke Kejadian. Jadi Matius pasal 6 ayat 10 kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1. Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini kita akan kembali, akan bolak-balik di situ ya. 26 di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata di bumi, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, perhatikan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Dan di dalam pasal 2, di dalam mulai ayat 8, di sana kita akan berbicara tentang Taman Eden. Ya saudara, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Saudara, dari awal Tuhan sudah mulai membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Saudara boleh gak percaya sama saya, tapi kalau kita belajar bersama-sama, saudara akan paham. Ya, jadi Tuhan itu sutradara terbaik. Ya saudara, jadi Tuhan itu menciptakan langit, bumi, terutama bumi dan manusia itu bukan ujuk-ujuk iseng-iseng. Saya suka bilang seperti itu ya. Itu adalah planning rencana Allah yang mulia untuk menjadikan di bumi seperti di surga. Saudara tahu Taman Eden itu disebut sebagai taman Tuhan. Dan Alkitab mencatat itu surga di. Jadi jangan saudara pikir oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Taman Eden itu hilang. Surga itu dikuasai oleh kegelapan. Dan itu bukan kehendak Tuhan, tetapi atas seizin secara sadar manusia mau dikuasai oleh kegelapan. Saya selalu sampaikan itu. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dari awal. Tuhan sudah punya tujuan utama untuk kita, untuk umat manusia pada umumnya, adalah membangun kerajaan di bumi seperti di surga. Saudara, mari saudara lihat supaya saudara paham. Kita belajar bersama. Kita buka di dalam, sebentar, Yesaya pasal 51 ayatnya yang ketiga. Saya akan belajar untuk membacakan firman Tuhan supaya saudara benar-benar mengerti. Yesaya pasal 51 ayat 3. Di sana dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala neruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Ya, sudah di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yehezkiel 28 ayat 13. Saudara buka Yehezkiel 28. Di sana dijelas berbicara tentang Taman Eden adalah surga di dunia yang Tuhan buat.
seperti di surga. Dan hanya ada satu yang bisa membuat datangnya kerajaan Tuhan dan jadi kehendak Bapa bagi kita di bumi seperti di surga. Apa itu saudara? Yesus Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan surga. Yesus Kristus adalah kebenaran. Amin. Orang yang mau mengalami surga di bumi harus hidup dalam kebenaran. Kata firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, mengenakan jubah pakaian Kristus. Amin. Mengenakan Kristus setiap hari, mengenakan pakaian kebenaran atau firman Tuhan setiap hari, maka kita bisa mengembalikan atau kita bisa merasakan di bumi seperti di surga. Sekali lagi saya sampaikan, karena di surga hanya ada terang, yaitu kebenaran. Amin. Saudara merasa di bumi seperti di surga? Tidak bisa lepas. Kenakan Kristus setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara kembali lagi. Jadi dari awal konsep Allah untuk kita sudah jelas ya. Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik buat umat Tuhan. Buat seluruh umat manusia terutama. Sebelum kejatuhan dalam dosa ya. Tuhan dalam planning, dalam rencana Allah membangun kerajaannya di bumi seperti di surga. Saudara, tahukah saudara kenapa saya berani katakan bahwa dari awal rencana Allah adalah membangun kerajaan di bumi seperti di surga? Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 13. Di sana dikatakan, jelas dikatakan bahwa taman Eden yang Tuhan sediakan bagi manusia adalah taman surga. Amin. Haleluya. Dan saudara, dari awal rencana Tuhan itu adalah di bumi seperti di surga. Dan tahukah saudara, kenapa Alkitab menyebutkan surga dengan sistem kerajaan? Saudara, ini kita akan mulai masuk kepada konsep ibadah dan masuk kepada keluarga. Ya saudara, saudara pernah nggak berpikir kenapa Alkitab mencatat sorga itu selalu sorga itu Alkitab menyebutkan dengan sistem kerajaan. Saudara, ada yang pernah bertanya-tanya kenapa dari awal Tuhan itu harus disebut raja dan kita disebut anggota kerajaan Allah? Iya benar, tapi ada penjelasannya. Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Kenapa harus kerajaan? Saudara, saya akan membawa saudara, mari saya akan tunjukkan saudara satu kebenaran bahwa Tuhan Allah merancang manusia, menjadikan manusia anggota kerajaan Allah, seperti di dalam Ibrani 12 ayat 28, bahwa kita menerima kerajaan tak tergoncang. Saudara, sini saya akan lihat. Kalau kerajaan saudara, nih saya akan memberikan dua pandangan. Di dalam dunia ini ada dua pemerintahan. Ada republik, ada kerajaan. Sistem pemerintahan, ya saudara ya. Kalau Indonesia kita kenal dengan Republik Indonesia. Nah, ada penjelasan kenapa harus Alkitab mencatat sistemnya kerajaan. Selalu disebut sorga itu kerajaan Allah ya. Saudara harus tahu bedanya. Tuhan itu dan Alkitab ini benar-benar ditulis, diilhami. Orang-orang yang manusia itu benar-benar diilhami dengan kuasa Roh Kudus, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Kita akan belajar bersama. Kalau republik saudara, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara. Saya mohon
pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ini Pancasila. Terus lanjut, lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama-sama dan saling menunjang untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan Indonesia. Dalam satu negara yang dibentuk, pemerintahan Republik Presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Perhatikan, setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut dewan atau menteri kabinet, dapat membentuk presidensial dan kabinet ministerial. Nah, sudah saya baca panjang lebar, intinya begini. Republik kalau pilih presiden sekarang berapa tahun sekali pemilihan? 5. Jokowi bisa nggak secara terang-terangan katakan, saya mau anak saya ini melanjutkan pimpinan saya sebagai presiden. Itu republik. Jadi harus dipilih oleh rakyat sesuai dengan maunya rakyat. Ya, kalau nggak senang, sudah baik pun masih disuruh turun, ya kan? Nah, demokrasi. Oke, saudara, mulai paham di sini? Dan dalam pemerintahan republik, presiden wajib memilih beberapa lembaga-lembaga untuk menopang presiden. Ya, lembaga-lembaga ini yang bekerja untuk presiden. Nah, sekarang kita lihat kerajaan. Oke? Jadi supaya saudara bisa paham, kenapa ya kerajaan? Saya ambil contoh kerajaan Majapahit karena orang Indonesia. Ya, kalau saya ambil contoh Inggris, saudara keblinger, bingung ya. Kerajaan Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang sudah sangat teratur pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur serta birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarah. Raja Hayam Wuruk dianggap sebagai penjelmaan dari dewa di dunia ini dan beliau memegang otoritas politik tertinggi dalam pemerintahan. Aparat birokrasi dalam struktur pemerintahan kerajaan Majapahit dalam mengatur pemerintahan raja lebih banyak dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi kerajaan dalam melaksanakan pemerintahan. Saudara perhatikan ini, dengan para putra dan kerabat dekat raja. Saudara sudah bisa paham sistem kerajaan dengan republik bedanya di mana? Sama. Presiden dengan raja sama. Yang beda apa, saudara? Puji Tuhan. Yang beda adalah keluarga. Dari awal Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Kita tidak hanya diciptakan untuk binasa, tapi kita diciptakan, Alkitab katakan kita lebih mulia dari malaikat. Terus siapa malaikat itu? Saudara harus banyak baca firman ya. Malaikat di dalam Lukas yang sering terkenal, kita sering baca di dalam Lukas 1 ayat 19 menggambarkan bahwa malaikat itu hanya agen Allah atau bahasa kerennya agent Allah ya, atau utusan Allah, atau malaikat perangnya Allah, atau malaikat pelindung Allah untuk umat-umat Allah. Itu malaikat ya, diciptakan seperti itu. Di dalam Lukas 2 ayat
Korintus di sini dikatakan Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada umat Tuhan. Kamu kalau lagi ada masalah jangan lari kepada orang lain. Jangan lari kepada orang yang tidak bertanggung jawab, atau yang paling utama jangan kamu curhat sama orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena kamu atau kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Bahkan suatu saat nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Baca saudara, buka 1 Korintus 6 ayat 3. Betapa mulianya Tuhan itu luar biasa bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Yang sudah dapat bisa berdiri supaya saya juga tidak terlalu lama. 1 Korintus 6 ayat 3. Ya. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Jadi saudara kalau curhat jangan kemana-mana ya. Kalau saudara pun mau mendengar suara Tuhan tapi saudara bingung karena kalang kabut, karena kan biasa kalau sudah ada masalah pengennya ada, kan Tuhan kan nggak mungkin langsung hai Pak Cito, ya kan kok selamat sampai ketawa, hai kok selamat, kan biasa nggak begitu kan, biasa lewat suara tetangga mungkin atau suara majelis jemaah, nggak apa-apa. Kita datanglah kepada mereka yang bertanggung jawab, yang imannya lebih kuat dari kita. Mungkin kita bisa datang kepada penasehat, Ibu Pohin atau Bapak Edi, atau ketua, ya, atau kepada sekretaris bendahara, atau kepada tua-tua jemaat, mungkin Tante Ceha. Curhatlah kepada mereka yang satu kerajaan dengan kita. Amin. Jangan salah curhat. Jadi kita sudah lihat betapa luar biasa rancangan Tuhan bagi manusia ya saudara. Kenapa dibangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga? Kenapa mesti sistem kerajaan? Karena luar biasanya planning Allah untuk manusia. Tuhan mau menjadikan kita keluarga kerajaan. Dan memang benar Alkitab katakan, kamu adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau presiden nggak mungkin bisa mewariskan tahtanya kepada anaknya, tapi seorang raja bisa mewariskan tahtanya kepada anak-anaknya. Kita ahli waris kerajaan Allah. Bangga saudara, amin. Bangga. Jadi jangan ecek-ecek hidup jadi anak Tuhan. Maaf kalau kata saya kasar. Jangan jual murah kekristenan kita, amin. Jangan jual murah kata anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jangan dipandang remeh atau dipandang remeh bukan berarti kita saya anak Tuhan. Kamu harus sembah saya ya. Saya anak Tuhan. Semua yang saya mau kamu harus ikuti ya. Tersinggung sedikit marah. Kamu nggak tahu saya anak Tuhan. Kamu tahu siapa saya? Nanti dia jawab, kamu aja nggak tahu siapa kamu. Buktinya nanya sama saya siapa saya, iya kan? Bukan begitu. Maksudnya saudara, anak Tuhan. Tetangga kenalnya kita anak Tuhan. Warga, bahkan lebih mulia lagi anggota kerajaan Allah. Tapi hidupnya, kata tetangga kita, oh ya benar, padahal bukan itu apa? Aljumbillah min jali gitulah begitu ya saudara ya. Nyebut gitulah. Kalau lihat anak Tuhan itu nyebut, aduh ini rajin ke gereja. Katanya anak Tuhan. Di mana gambar Allah? Kok gak mirip bapaknya? Kok gak mirip? Mirip tetangga juga bingung. Karena dia gak ngakui anak Tuhan. Tapi hidup tidak ada perubahan. Malu gak saudara? Malu. Kita warga kerajaan Allah. Lebih dari itu kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Ini bukan karangan cerita dongeng. Dari awal, dari kejadian Tuhan sudah membuat atau merancangkan supaya di bumi seperti
seperti di surga. Di mana saudara? Tadi ayat 26 Kejadian. Saudara, kenapa? Satu bukti bahwa Allah mau membangun kerajaan di bumi seperti di surga. Saudara tahu? Karena dari awal Tuhan membangun lembaga hanya satu. Menterinya, saudara lihat, emang ada banyak. Untuk mengelola bumi ini, Taman Eden, Tuhan ciptakan langsung 3 Adam. Kamu jadi ini ya, kamu jadi ketua, sekretaris, bendahara. Ya saudara, ada nggak di Kejadian bilang begitu? Sekali dibangun 4 laki-laki dan 4 perempuan. Nanti kamu jadi biro perhutanan. Nah, kamu jadi menteri perekonomian. Ada nggak saudara? Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi, Tuhan hanya membangun berapa lembaga? Berapa lembaga saudara? Jari saya sudah begini saudara. Saudara takut sama saya atau saudara? Hanya 1 lembaga. Lembaga tertua dan terkecil, yaitu keluarga. Itu menunjukkan sistem kerajaan di bumi seperti di surga. Karena hanya dari 1 keluarga ini, maka akan bangkit 1 kerajaan surga di bumi. Amin. Dari awal rencana Tuhan itu indah buat kita. Haleluya. Saudara, di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14, saya kurang karena saya siapin ini jam 2 malam, mudah-mudahan ini benar. Ada catatannya tapi saya lupa itu. 2 Samuel ayat 14. Adik sudah dapat? 2 Samuel 7 ayat 14. Saya karena sudah komitmen harus baca. Iya benar, 7 ayat 14. 2 Samuel 7 ayat 14. pasal 7 Ayat 14. ayat ke-14 berbunyi demikian firman Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Amin. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 15. 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. 16. Ayat 16. Akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih Bapak penasehat. Saudara, ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Saudara, enak enggak saudara? Bapak kita Yesus Kristus ngomong sendiri, aku akan jadi bapakmu. Amin saudara. Jadi memang dari awal konsep Allah itu adalah menjadikan atau mendirikan atau membangun satu kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Lewat apa? Mulai dari lembaga saudara, enggak secara kebetulan sekolahnya Berlian mulai bulan kemarin mengadakan parenting buat murid-murid, orang tua murid setiap hari Jumat dua kali sebulan.
dengan pembicara-pembicara yang luar biasa, walaupun hanya lewat Zoom, saudara. Tapi itu kok kenapa ya? Tuhan itu dahsyat. Kalau Tuhan punya proyek, Tuhan kasih materinya. Amin. Saya kok sampai luar biasa, Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Semenjak masuk kepada konsep Allah yang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, datanglah kerajaanmu, berbicara tentang Tuhan memulai sebuah kerajaan, dibangunnya mulai dari keluarga. Dan keluarga ini akan membawa kita kepada di mana rencana Allah, di mana di dalam bumi ini ada sekelompok anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan Allah, bisa memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan seperti di surga. Amin. Nah, kita sudah mulai masuk sedikit demi sedikit, saya mulai singgung. Allah memulainya di keluarga. Amin. Dan luar biasa, Tuhan kasih materinya ke saya. Saya sampai geleng-geleng dengan rencana Tuhan. Bukan buat saya, tapi buat kita semua, supaya kita lebih percaya bahwa saya luar biasa. Bukan karena saya punya segalanya, tapi karena saya ternyata benar-benar warga kerajaan Allah. Amin. Bapakku itu loh Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan masuk ke pembahasan di mana keluarga yang ada surga di dalamnya. Amin. Kemarin sudah sempat saya singgung, dari awal terbentuknya Hawa dari tulang rusuk Adam, di mana seorang lelaki harus meninggalkan zona nyaman di keluarganya, di orang tuanya, dia harus tinggalkan. Dan dia harus membangun lembaganya sendiri sebagai seorang keluarga, dan dia harus berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seorang bapak, kami pernah berkunjung, ada yang melahirkan ya saudara, berkunjung, dan saya katakan seperti ini sama Bapak Gembala, bersama saya ngomong begini ke bapak dari bayi tersebut. Kamu harus bisa membuat dia jatuh cinta sama kamu. Terus dia karena anak Tuhan, dari dia lahir saya sudah bisikan ke telinganya, harus jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya katakan, jangan harap dia bisa jatuh cinta sama Tuhan Yesus kalau dia nggak jatuh cinta sama kamu. Ya, rupa dan gambar Allah ada kepada Bapa sama Adam. Kalau gambarnya Adam itu gambar Allah sama Adam rusak, jangan harap anak kita bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi bapak-bapak, jadi harus bisa istrinya benar-benar jatuh cinta dulu sama kita, baru bisa ajak dia jatuh cinta sama Tuhan. Kemurahan Tuhan kalau istri duluan bertobat. Amin. Tapi yang sesungguhnya, yang sebenarnya menurut sistem kerajaan Allah yang dahulu Tuhan ciptakan, pertama adalah Adam yang bertanggung jawab, yang penerima pesan suara pertama yaitu Adam. Jadi saudara, begitu juga dengan orang tua. Jangan harap anak kita mau jatuh cinta sama Tuhan kalau kitanya gambar Allah di dalam diri kita rusak. Kemurahan Tuhan sekali lagi, kalau orang tua amburadul, anak bisa percaya Tuhan. Amin. Itu kemurahan Tuhan. Saudara, kalau ingat flashback kesaksian Bapak Gembala, Bapak Gembala percaya sama Tuhan karena dia Bapak Gembala itu benar-benar bisa merasakan Bapa di surga itu saat apa saudara? Saat dia kehilangan bapaknya di dunia. Ya, ketika orang satu-satunya orang yang bisa menerima dia apa adanya di dalam dunia ini, yaitu papanya Bapak Gembala. Baiknya, saya sampai gelo ya bahasa Jawanya, gelo nggak ketemu sama beliau, karena dari cerita Bapak Gembala orangnya sangat baik, ya, meskipun tidak bisa dibenarkan, ya, karena perbuatannya baik dalam sikap, ya, tapi karena waktu itu kan belum percaya Yesus. Namun singkat cerita katanya pada akhirnya sebelum meninggal sempat mendengar firman Tuhan dari Bapak Gembala, karena Bapak Gembala sudah tinggal di pastori waktu itu, tapi belum percaya. Jadi ceritanya Bapak Gembala dalam pelarian disembunyikan di gereja, ya,
sudah disembunyikan, masih nggak mau percaya lagi sama Tuhan Yesus, ya. Jadi singkat cerita, dia merasa kehilangan papanya yang luar biasa baiknya sama dia. Baru dia bisa merasakan ketika pemuda remaja nyanyi, ya Aba, Bapa, ini aku. Dia baru ngerasa Bapa, bagaimana melihat Bapa di surga itu seperti Bapa yang sesungguhnya. Amin. Dia nangis, tersentuh, merasa tidak sendiri. Ada Bapa di atas segala Bapa, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi mulai sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kembalikan surga, Taman Eden itu di dalam keluarga kita. Amin. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, nanti kita akan bahas secara detail, tapi saya comot-comot saja. Saudara, Adam, khususnya Hawa, jatuh ke dalam dosa bukan karena kekurangan. Amin, saudara. Saudara percaya sama saya? Saudara percaya sama saya? Itu Hawa, itu bukan karena dia gak punya duit, terus dia jatuh dalam dosa. Itu Adam sama Hawa, bukan karena tokonya sepi, dia jatuh di dalam dosa. Percaya ya saudara? Alkitab katakan, mereka hidup hanya cukup mengusahakan atau merawat sebagai bentuk tanggung jawab mereka di Taman Eden. Apa yang mereka perlukan semua ada di sana. Amin. Hidup bahagia, tapi masih bisa jatuh dalam dosa. Jadi saudara, bukan kebutuhan hidup yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena sebenarnya itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kalau Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu Tuhan tambahkan. Kenapa kita sering jatuh? Kenapa kita sering jatuh? Hati-hati dengan perkara satu ini saudara. Ingat, tanamkan di hati dan pikiran, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena kekurangan. Jadi saudara jangan berkecil hati kalau sekarang saudara kekurangan. Bukan soal jasmani, bangun manusia rohani. Asal ada Yesus, apapun saya bisa lalui. Amin. Karena bukan karena kekurangan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tapi karena ketidakpuasan. Amin. Jadi makanya firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin saudara. Anak Tuhan sering kecewa karena sering lihat kiri dan kanan. Hidup bukan apa kata firman, tapi apa kata orang. Amin saudara. Saudara merasa seperti itu? Bahagianya saudara bukan ditentukan oleh kerajaan, bukan soal makan dan minum pakai, tetapi justru itu yang saudara pertahankan. Tapi tolak dalam nama Yesus seluruh jemaat GPDI Philadelphia Kedunguni, kebenaran, sukacita yang dari Roh Kudus ada di dalam kehidupan setiap rumah tangga GPDI Philadelphia Kedunguni. Amin. Jangan pernah ditentukan oleh sekitar kita. Dunia ini bukanlah standar rohani untuk kita. Amin. Dunia ini enggak layak untuk kita jadikan standar hidup kita. Standar hidup kita adalah Yesus Kristus. Amin. Teladanilah Yesus Kristus. Haleluya. Banyak orang percaya jatuh. Kenapa? Karena salah kaprah. Karena pikirnya jadi anak Tuhan itu segalanya harus Tuhan sediakan. Emang Tuhan jin, ya katanya ya. Siapa yang dulu pernah khotbah? Emang Tuhan jin. Kalau apa yang kita mau harus Tuhan kasih. Itu pemahaman kekristenan yang salah. Karena firman Tuhan jelas katakan, kalau kamu mau ikut aku harus pikul salib. Orang Kristen zaman sekarang beda. Kalau saya ikut Tuhan, kalung salib, gelang salib, cincin salib harus ada di mana-mana. Ngerti maksud saya? Harus berkilau-kilau. Itu baru anak Tuhan. Saudara, itu akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin.
Standar kita anak Tuhan bukan itu, tapi Yesus Kristus. Bangun manusia rohani dari sekarang. Pakai standar firman Tuhan untuk menjadi gaya hidup kita anak Tuhan. Karena kita warga kerajaan Allah. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kalau saya masih bisa makan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya merenung seperti ini, saudara. Bastian mungkin bisa naik, Bapak Binoto bisa naik. Seger bisa mengambil tempat pada posisinya. Saudara, pernah nggak saudara berpikir seperti ini? Kalau turun hujan, kira-kira ada yang lapor kepada saudara nggak? Hari ini mau turun hujan. Saya tanya sama saudara. BMKG saja, kalau kita nonton berita ya, laporan cuaca hari ini mendung, tak berawan, ya kan? Hujan, cerah, tapi ternyata kenyataannya yang dibilang cerah ternyata hujan, ya kan? Tidak sepenuhnya benar. Jadi adakah kepastian ketika mau turun hujan atau tidak? Adakah kepastian ketika mau turun hujan atau tidak? Nggak ada ya saudara. Saudara tutup mata jasmani sekarang. Ketika hujan turun, saudara tutup mata jasmani dan dengarkan suara firman Tuhan ini. Ketika hujan turun dan berturut-turut 1 hari, 2 hari, toko kita sepi. Ya kan saudara? Yang punya toko. Ketika hujan turun, yang ngojek tidak bisa ngojek. Iya kan saudara? Benar kan saudara? Yang harus berangkat kerja terhalang. Pahit-pahitnya kalau diusahakan tetap melangkah, besoknya sakit kepala. Iya kan saudara? Saya mau tanya, siapa umur yang paling tua di sini? Papi Yopi berapa? 72. Yang lebih dari Papi Yopi 72? Om Cihong. Selama umur 72 tahun, berapa kali hujan turun di dalam dunia? Pernah hitung nggak? Berkali-kali. Tapi bisa sampai di umur 72 nggak kekurangan makan, minum, pakai? Karena Tuhan. Hujan 3 hari kita tidak kelaparan. Kita tetap dipelihara Tuhan. Amin. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Hujan deras, petir. Tapi 2 hari ke depan ada cerah. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tagihan listrik dan sebagainya masih bisa dibayar. Anak sekolah tagihannya tepat waktu masih bisa dibayar. Kontrak rumah masih bisa dibayar. Padahal hujan turun. Harusnya nggak bisa apa-apa. Dalam 1 bulan 30 hari. Tapi hujan turunnya 18 hari. Saya hanya punya waktu sedikit untuk lebih leluasa mencari nafkah. Tapi Tuhan cukupkan. Amin. Begitu saja cara kita bersyukur kepada